Siapa ibumu? Baru nih bang, Ah iya, baru. pergi ke Rosalina untuk berbicara lebih lanjut mengenai tawaran kerja saya di kebun ini. Dan setelah menunggu beberapa waktu, Bapak Ketua SMB datang dan saya ditanyai beberapa pertanyaan tentang kesediaan saya untuk bekerja di sini. Misalnya apa aja pertanyaannya itu? Pertanyaan pertanyaan yang paling mendasar dari Ketua SMB adalah apakah saya bersedia dan mau dalam situasi kondisi apapun saya siap atau tidak. Jadi saya mengatakan saya siap dan menerima apa saja kondisi yang akan saya terima di SMP ini. Dan kata Yang beliau, lihat ke bawah, lihat ke bapak-bapak ini. Angkat kau presentase, angkat kau sekarang sudah gubernur. Bapak ini semua wali kota dan kau bupati begitu. Angkat kau gubernur sekarang. Nah, jadi bapak pembina mengajak saya menanya ini. Nah, anggap kau sudah gubernur, kau gak besar. Kau gubernur, bapak-bapak ini semua bupati dan wali kota baru. Nah, anggap kau sedang pergi paparan. Ayo. dan setelah saya mengatakan saya bersedia untuk bekerja di Poktan SMP ini, Bapak Ketua mengatakan, Kau harus melihat gini ya, lihat apa audiens biar nyampe pesannya. Tatap mata saya. Ah, gitu, kiri gitu. Bapak. Bapak Ketua mengatakan bahwa ditunggu kehadiran saya keesokan paginya untuk segera berangkat dari Samosir ini menuju ke Siantar Dahulu. Keesokan harinya, Malamnya itu kau masih panggil. Apa kata ketua? Begitu kita di hotel kan? Ayo. setelah Ya kita bicara dekat dapur itu ada mama kan ngomong kita kan, kita umur 3 baru panggil lagi ketua kan. Nah coba ingat apa kita bilang. setelah selesai berbincang dengan ketua, saya dipanggil oleh pembina untuk bertanya tentang kejelasan lebih lanjutnya, apakah saya bersedia bekerja atau tidak. Dan saya berkata kepada pembina bahwa saya bersedia dan juga ingin bekerja untuk mencari pengalaman dan juga menambah wawasan saya. Tepuk tangan dong. Keesokan harinya, Belum, masih ada masalah kuliah yang kita bicarakan. Bapak pembina mengatakan bahwa nantinya setelah Bapak Ketua menyelesaikan studinya, bahwa saya juga akan dikuliahkan dan juga akan mendapatkan pembiayaan dari Bapak Pembina untuk studi saya ke depannya. Karena aku dulu sambil mau kau yang lupa kan. Kau gitu dulu. Karena waktu kita ke rumahnya, mama kan nabur kandung kan. Ceritalah, gimana mulai mau apa? Memang orang ini kecil makin selalu manggil tulang sama kita. Baru mau ngelai kan. Ketahuan lah baru kau nggak lulus apa? Apa perasaanmu nggak lulus? Coba katakan. Kenapa? Apa yang kau rasakan? Pesan saya setelah Lihat Pak Ketua. pesan saya setelah menerima kabar bahwa saya tidak lulus UTBK pada tahun 2020 adalah saya merasa gagal, saya merasa hancur-hancurnya karena Lihat wajah Pak asisten. Aku nggak lulus, apa kau rasa bilang yang langkah yuk. karena sebelumnya saya telah belajar dengan baik, saya mengikuti program online dan juga saya telah banyak berdiskusi dengan teman-teman untuk persiapan mengenai untuk UTBK. Namun karena persaingan dari jurusan yang saya ambil yaitu ilmu komunikasi dan digital di USU dan di Unimed, maka saya tidak dapat melanjutkan untuk berkuliah. Tidak diterima, bilanglah. Tidak terima. Apa yang merasa tidak terima? Alias tidak lulus. Perasaan saya ya pastinya saya merasa gagal, saya merasa tidak mampu dan saya merasa putus asa karena jauh-jauh hari saya dan teman-teman juga telah bersama-sama belajar, bersama-sama berdiskusi agar mempunyai persiapan yang matang untuk menghadapi UTBK ini. Memang saya dan teman-teman pastinya memiliki jurusan masing-masing karena kami tidak ingin menjadi bersaing dalam jurusan yang sama. Dan karena itu pula
teman-teman saya ada beberapa yang masuk dan ada juga yang tidak. Entar yang beberapa ini nggak jelas. Temanmu ada berapa orang? Coba secara kuantitatif. Berapa klien temanmu? Teman saya yang berdiskusi dan juga saling bertukar pendapat itu ada 6 orang. 6 orang. Yang masuk berapa orang? Yang diterima 4 orang. Yang nggak terima 2 orang. 2 orang. Makanya kecil perasaanmu ya. 4 diterima, kalau 2 kan. Oke, lanjut. Teman saya yang tidak lulus ini juga dia mengambil jurusan psikologi di USU dan juga ekonomi di Unimed. Jadi kami sama-sama tidak lulus dan selama tidak lulus itu kami berusaha mencari kesibukan untuk menutupi waktu luang kami. Dan karena itu pula jadi saya merasa saya tidak mempunyai waktu saya terbang sia-sia, saya tidak memiliki, Nggak ada guna lagi. saya tidak mampu untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi saya mencoba sebulan bekerja di toko aluminium dan kaca untuk membantu perekonomian keluarga. Namun saya resign karena ada masalah dengan sisa bulan saya habiskan tanpa ada kegiatan karena tidak ada lagi lowongan kerja akibat COVID. Jadi setelah berbincang-bincang dengan Pak Pembina dan Entar dulu. Selama ini kau bantu Bapak biar orang tahu apa keahlianmu selain itu, yuk. saya juga selama sebelum masa pandemi saya membantu bapak saya dalam Marga apa Bapakmu? Kalau kau setangga Bapak marga apa? marga setangga. Ah, bilang dulu nama Bapak sama rumahnya di mana. Bapak saya di Setangga, alamatnya di Siambalian, Kelurahan Pasar Pangururan. Bilanglah berapa klien anaknya, kau anak keberapa? Saya adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Baru kerja Bapak apa? Apa yang kau kerjakan Bapak? Kerja orang tua saya adalah wira swasta. Jadi saya selama sebelum pandemi membantu bapak saya dalam kerjaan beliau sebagai wira swasta, yaitu syuting video. Apa? Syuting video. Oh. Syuting video dan editing. Jadi jika ada pesta atau acara, beliau akan dipanggil untuk mendokumentasikan acara tersebut, kemudian membuatnya menjadi hardware dalam bentuk kaset atau flash disk. Jadi saya memiliki pengalaman membantu beliau dalam mendokumentasikan acara dan juga mengedit sedikit. Seberapa banyak sedikit ini? Sampai mana kau Bapak mensyuting sampai sedikit mana kau bisa mengeditnya? Bisa sampai selesai nggak? Kebetulan saya yang aplikasi yang dipakai untuk mengedit adalah Pinnacle dan untuk foto adalah Adobe Photoshop. Jadi saya dapat mengoperasikan Pinnacle hanya dasarnya saja, tidak sampai seperti beliau yang bisa mencakup hal-hal detail juga. Saya hanya memiliki kemampuan dasar dalam mengedit, yaitu dalam membuat, masukkan filenya, mengedit dan juga menambah beberapa fitur agar menambah bagus hasil foto yang diedit. agar menambah hal-hal yang dibutuhkan dalam video tersebut. Pak Daniel, sang gubernur, coba Anda bicara sebagai gubernur, bicara kepada para Bapak Wali Kota dan Bupati, hadap mereka, yuk. Ya, coba bicara, tapi nggak ada mereka, jangan nggak ada ke bawah, gitu, nggak TV gubernur gitu. Nah, udah selesai, baru tadi sampailah kita ke yang kita di hotel ketemu itu. Kau mau begini, gue tanyakan, yuk. Setelah berbincang dengan Bapak Ketua, saya dipanggil lagi oleh Bapak Pembina untuk menanyakan keseriusan saya untuk bekerja. Saya mengatakan Daniel, saya ini nanti akan jadi video, nggak bisa kau edit nanti kalau kau nggak pandang mereka. Nggak gitu, nggak bisa pandang mereka. Ini tes mental dulu, yuk. Mulai terangkan kepada Pak Asisten, Pak ini gambar hidupmu, biar nanti mereka tujuannya bisa menopang kau.
bukan untuk merendahkan kau ini. Justru masing-masing tahu di mana kelebihanmu, nanti bisa dikelola lagi. Di mana kelemahanmu, nanti bisa ditopang para bapak-bapak ini. Itu tujuannya. Yuk, pandang kepada bapak itu biar ketemu semestrinya. Yuk. Saya mengatakan kepada Bapak Pembina bahwa saya sedia dan sanggup menerima apa saja yang akan saya hadapi di Pokpen SMB ini. Dan kemudian setelah berikan demikian, saya disuruh untuk kembali datang ke Hotel Saulina Resort pada keesokan harinya untuk segera berangkat bersama Muslim menuju Siantar. Setelah keesokan harinya, Bapak Ketua datang ke rumah untuk menjemput saya. Setelah keesokan harinya, baru kami sampai di Siantar. Ketemu sama ini, gitu. Kakak, ini kadang-kadang ini, biar mulai kau. Karena kau anak pertama, ya. Beban ada sini. Ya. Oh, pilih laki-laki. Ya. Bapak segera ke Hotel Saulina Resort untuk segera berkumpul. Setelah sampai di Hotel Saulina Resort, saya bertemu kembali dengan Bapak Pembina dan mengatakan keseriusan saya untuk bekerja di sini. Kemudian beliau menasihati saya dan memotivasi saya untuk mampu dan juga tidak mengeluh apa saja yang saya hadapi di sini. Kemudian dari Hotel Saulina Resort kami menuju ke Siantar. Setelah sampai di Siantar, kami satu hari di rumah orang tua dari beliau dan kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru dengan menggunakan bus Intra selama 12 jam. Oh, kau sama ketua naik Intra? Wah, masa ketua SMP pakai Intra? Gak ada yang mau beli klien? Naik Intra? Ntar kemarin ketua ini. Nah, Setelah sampai di loket Intra di Pekanbaru, kami dijemput dan segera menuju ke rumah ketua di Pekanbaru. Kami berada di sana satu hari dan kemudian melanjutkan perjalanan ke hutan SMB di Sekayan. Kami di sana semalam dan kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Salim ini dengan perjalanan 4 jam. Setelah sampai di tanggal 27, saya mendapatkan pelatihan dari Bapak Pembina dan Bapak Ketua dan juga Bapak Penasehat tentang bagaimana nanti pekerjaan saya. Dan setelah seharian pada hari Minggu berlatih, tanggal 1 Maret yaitu hari ntar dulu. Di mana tuh kasih pelatihan? di ruangan ini. Ruang ini, oke. Pelatihan apa saja sudah dikasih pembekalan ya? Oleh Bapak Penasehat, saya diajari dalam membuat format Excel, yaitu format kemarin diajarkan beliau adalah dalam bentuk format produksi, bagaimana dia objek kerjanya, bagaimana dia harga dan produk dan juga dan lain-lain. Saya mempelajari itu selama sehari pada hari Minggu itu, dan pada hari Senin tanggal 1 Maret saya mulai bekerja di sini. Di sini. Apa kerjamu di sini? Saya bekerja sebagai krani teknik abstraksi. Apa perjanjian kita waktu di Pangururan? Apa kerjamu? Saya tidak tahu apa detailnya. Bilang di sana membabat. Kan apa aku bilang, ayo. Lupa. Kalau lupa bilang biar ku terangkan. Pasti ada kau ingat lah. Kalau nggak kau ingat, apa dasarmu datang sini kalau kau ingat? Itu hal mendasar, yuk. Oleh Bapak Pembina di orang tua saya dikatakan bekerja sini sebagai bantu-bantu atau untuk bagian lapangan, yaitu untuk bagian pemanen ataupun pembabat. Pemanen daerah pemanen pembabatnya daerah pemanen. Baru di lapangan lah ya.
Baru ada aku bilang pesan lagi, Pak. Ini paling pesan yang harus dipegang apa? Sebagai keluarga, ayo. Jangan kira sebagai keluarga langsung enak, ayo langsung. Beliau Bapak Pembina mengatakan kepada saya bahwa saya harus bekerja profesional dan karena keluarga jadi bisa terlena dan terbuai dengan pekerjaan. Saya bekerja di sini dari bawah agar bisa mampu merasakan sakitnya berada di bawah, tidak langsung ke atas yang tidak dapat merasakan sakitnya. Ya, ulangi lagi, coba ulangi pandang mereka. Ini pesan Pak Pembina kepada saya gitu. Pesan Pak Pembina kepada saya bahwa saya sebagai keluarga jangan terlena dan terbuai dengan pekerjaan saya. Saya jangan karena keluarga saya menganggap remeh pekerjaan saya. Saya harus profesional. Saya bekerja di sini dari bawah agar saya dapat merasakan seperti bekerja dan langsung di atas yang tidak mengerti bagaimana pengalaman bekerja di bawah. Gitu. Nah, sekarang kau udah langsung di atas, kau langsung dikelani, kau belum pernah di bawah. Jadi coba kasih tanggapan dulu, baru dengar dulu. Tanggapan saya memang saya merasakan sedikit kewalahan dengan pekerjaan saya karena saya bekerja di kantor dan waktu saya untuk ke lapangan itu tidak rutin. Kondisi jalan ini saya tidak tahu betul. Pengalaman saya untuk jalan-jalan rusak begini tidak ada. Jadi dalam berkendara saya kewalahan gitu. Aduh. Dan juga karena saya bekerja di kantor, saya belum mengenal supir-supir, saya belum mengenal mekanik, helper, operator, lebih kesemuanya. Oke. Saya hanya mengenal beberapa gitu. Baru. Dan juga kewalahan saya adalah karena saya tidak mengenal jalan di sini dan saya bekerja di kantor, jadi padahal kerjaan saya menuntut saya harus bersedia terjun ke lapangan jika ada kondisi yang tidak memungkinkan, entah itu mandor teknik yang menyuruh saya ke lapangan. Jadi saya masih sedikit kewalahan tapi saya akan menutupi kewalahan saya dengan pelajari dulu jalan-jalan di sini. Kasihlah coba harapanmu kepada bapak-bapak ini. Berarti apa? Pada harapanmu kepada tulangmu ini sama aku, yuk. Apa harapanmu? Harapan saya adalah Untuk menanggulangi kesulitanmu ini ya, apa harapanmu dia? harapan saya adalah bahwa bapak dan ibu sekalian dapat membimbing saya, membantu saya untuk memenuhi kekurangan saya dan juga kewalahan saya. Karena saya merasa banyak kekurangan dan juga yang saya butuhkan untuk dibimbing di sini. Misalnya, yuk, kewalahanmu banyak kau bilang kewalahanmu ini, coba bilang 5 dari banyak itu, yuk, apa aja? Kewalahan saya itu pertama saya bekerja di sini masih 1 bulan 10 hari, jadi saya masih membutuhkan banyak bimbingan dalam pekerjaan saya. Saya masih sering bertanya, saya masih sering melakukan kesalahan dan masih sering revisi. Jadi saya mohon maklumannya dan juga pengertiannya serta kesediaan untuk membantu saya. Yang kedua Ya. saya mohon bapak-bapak sekalian dan juga ibu sekalian membimbing saya jika ada kekurangan, kesilapan ataupun tingkah yang kurang baik agar kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, saya berharap saya dibantu dalam teknis-teknis pekerjaan dan juga dalam segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan saya yang saya tidak mengerti maupun yang saya butuhkan ke depannya. Yang kau belum mengerti apa saja kerjamu, yuk? Yang kau masih buta? Yang saya masih belum mengerti dan juga masih membutuhkan bimbingan adalah dalam membuat rencana kerja bulanan ataupun laporan kerja bulanan dan juga aneks mingguan. Saya masih membutuhkan bimbingan dalam pembuatan itu karena kemarin saya
kemarin rencana Arif itu saya dalam keadaan sakit. Jadi pembuatan bahan Arif itu oleh mandor traksi dan saya tidak membantu, jadi saya tidak mengerti. Lanjut. Dan Pak, kan tadi udah 3. Yang keempat ya. Itu cuma belakang. yang keempat, saya mohon bantuan dari Bapak dan Ibu sekalian. Jika saya membutuhkan bantuan atau saya memerlukan bimbingan, mohon kehadiran Bapak dan Ibu untuk membantu saya, membimbing saya, memberi arahan kepada saya, dan jika melakukan kesalahan mohon dimaklumi. 5. Yang kelima, saya mohon kepada Bapak dan Ibu Pada bapak-bapak yang merokok, jangan ajari saya untuk merokok. Iya kan? Ya cepat langsung 5 itu. Buat bapak-bapak semua yang merokok, jangan ajari saya untuk merokok. Ayo. Ada lagi. Nanti kau tadi kau permohonanmu tolong naikkan gaji saya gitu. Itu belum masuk itu. Wah, itu tangan lu buat saya. Itulah harapan baru. Sekarang mau berjuang sebagai kerani Pak Girsang apa mau membabat? mau berjuang sebagai kerani TNI Traksi, Pak. Berjuang. Hah? Di bawah bimbingan Bapak. Berarti kau pejuang kau? Hah? Iya. Mau berjuang, Pak. Enggak, kau pejuang enggak? Berjuang. Pejuang. Saya Gabriel Stanggang, saya pejuang. Tolong bantu saya Bapak bilang gitu. Saya Gabriel Stanggang. Ini, saya Yoris Stanggang, saya pejuang. Saya tolong bantu Bapak itu. Saya Gabriel Stanggang. Saya pejuang. Saya mohon bantuan Bapak dan Ibu sekalian karena saya ingin berjuang. Apalah harapanmu kepada Pak Malau sebagai sekampungmu, orang-orang tetanggamu di kampung? Lihat muka Pak. Harapan saya kepada Bapak Malau sebagai teman asal Samosir, saya dapat membangun hubungan yang baik dengan Bapak sebagai hubungan sauta dan juga sebagai keluarga. Salam. Ya udah kan, berarti besok kau sudah sepenuh hati lah semua bapak-bapak ini mendukung kau karena sudah tahu kapasitasmu, di mana kelebihanmu, di mana kekuranganmu, gitu bapak-bapak kan? Kayaknya Pak Girsang, ayo apa kau katakan Pak Girsang? Siapa mungkin sebagian daripada ceritanya ya sebelumnya mungkin bisa saya tangkap, namun sebagian itu yaitu yang pertama yang saya dapat, si Gabriel ini adalah yang pertama anak yang tertua dan menanggung ataupun beban yang begitu berat untuk adik-adiknya di kampung, dan beliau juga sudah berjuang awalnya untuk TBK apa namanya? Coba. Oh ya, UTBK ya. UTBK ya. Iya. Dan itu juga sudah dengan penuh persiapan dengan persiapan yang matang, ikut bimbingan, tes, dan ikut belajar, persiapan yang matang lah. Tapi dan akhirnya memang beliau gagal, dalam arti kata nggak diterima di universitas tinggi ataupun universitas negeri. Namun dalam hal itu si Gabriel masih tetap semangat dan punya tekad yang teguh bahwa saya akan bisa untuk melanjutkan pendidikan saya ataupun yang harapan ataupun cita-cita beliau. Nah, beliau memang sempat merasa ada hal-hal yang dapat membuat beliau semangat ataupun meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan untuk menghilangkan rasa jenuh beliau. Nah, kemudian yang saya tangkap juga Sebagai Pak Girsang atasnya langsung ya Pak Girsang ya? iya Pak. Atasnya langsung ya? Iya. Apa tanggapan Pak Girsang terhadap permohonan dari segala keluh kesah sampai permohonan Gabriel?
Memang saya tanggapi untuk permohonan Pak Gabriel dan keluh kesahnya. Memang beberapa hari ini mulai dari tanggal 5 April sampai sekarang tanggal 10 April sudah 5 hari. Memang saya belum pernah fokus untuk membimbing beliau ataupun mendampingi beliau karena suatu hal yang mungkin tidak bisa saya tinggalkan, dan keluhan beliau tadi mudah-mudahan bisa saya bantu, bisa saya bimbing, pun nggak sepenuhnya bisa saya bantu, bisa juga meminta arahan ataupun pendapat ataupun pembelajaran daripada bapak-bapak yang lain. Saya rasa seperti itu. Bersabarlah, berjuanglah. Semua hasil perjuangan itu pasti akan berbuah dengan baik jika kita mengerjakannya dengan tekun dan konsisten. Kira-kira Pak. Ya, ini Pak Rudi F. Manik. Tadi aku perhatikan dari wajah kita Pak Rudi F. Manik itu kadang ada tersentuh atau tertegun atau apapun itu. Apa tadi Bapak rasakan Pak Rudi? Terima kasih kesempatannya. Saya memang merasa tersentuh tadi karena saya pun berasal dari keluarga yang biasa-biasa sebenarnya Pak, sama dengan Pak Gabriel kan. Ini mau apa nih sebenarnya Pak? Enggak apa, next aja. Suatu Sini kau Gabriel, sini kau. Ini keluarga bukan sampai apa itu? Sampai apa itu kau? Kau diri enak aja lu. Itu kau. Saya bercerita sedikit aja nggak masalah tentang pengalaman hidup saya. Ini suatu kebanggaan bagi saya bisa direkam di tempat ini yang tadinya tidak ada saya pikirkan seperti ini. Saya tadi merasa tersentuh dengan keadaan yang disampaikan Pak Gabriel Stanggang, karena kondisi saya pun hampir mirip-mirip seperti beliau. Saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Orang tua saya bekerja di kebun karet di Pematang Siantar, letaknya dekat kantor imigrasi. Bapak saya hanya sebagai pegawai, dan kami dilahirkan ada 4, 3 laki-laki 1 perempuan paling kecil. Jadi pengalaman yang paling berkesan hidup saya di kelas 5 SD, kami bisa dibilang terlantar. Artinya terlantarnya bapak saya sakit, saya tidak tahu apa penyebabnya, sampai opname, menginap di rumah sakit yang sudah banyak dijalani. Sampai sekarang kaki bapak saya itu jadi pincang sebelah. Makanya saya fokus di hidup saya berjuang hingga sampai saat ini, sampai di sini. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada pimpinan kebun sini, Pak Pembina. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya dulu sempat kecil hati, frustasi pas saya masuk SMP, apakah saya bisa berjuang untuk hidup saya, dan akhirnya saya bisa disekolahkan bahkan sampai sarjana oleh bapak dan mama saya. Kami 2 sarjana, 1 miduk, posisinya sekarang lagi di kebun alim ini juga di Bibitan, dan perempuan paling kecil sekarang lagi di Siantar, dan rencananya akan dikuliahkan juga dengan orang tua saya. Makanya saya merasa tersentuh tadi. Kalau adikmu, kau udah kerja, kamu kuliahkan adikmu, jangan kamu lagi, kau udah kerja dari asisten. Itu tanggung saya gitu dong. Itu juga kemarin sebelum saya sampai di sini pun, bahkan sebelum berkeluarga saya berpikir seperti itu. Pundak di beban saya, salah satunya si Miduk kemarin sudah saya rencanakan untuk dikuliahkan, tapi dianya nggak mau. Makanya saya lihat prospek di sini, makanya saya bawa ke kebun alim. Dan yang perempuan juga seperti itu. Puji Tuhan, mudah-mudahan tahun ini bisa kuliah di Siantar. Amin. Yang tersentuh tadi, kulit kadang kau gini, kadang agak sama peluk berkaca-kaca mata itu di Halmar, di samping tadi ada ceritakan di Halmar lagi persamaannya dengan Gabriel. Selain yang sudah cerita tadi, Halmar lagi ada persamaan dengan dan di makanya tersentuh.
yang saya rasakan Pak, kami sama-sama anak pertama, beban itu di kami sebagai anak paling besar. Orang tua kami mungkin sama-sama susah dari kampung sana, ya itu yang membuat saya tersentuh tadi. Gitu ya. Apakah ada peran Pak Rudi Ramani sebagai asisten di dua sini? Kalau aku sih mending. Aku walaupun agak gini tapi wajahku lebih ganteng, kau udah anak gini wajahmu jelek, ada nggak gitu tadi? Enggak ada ya? Oke, salam lah Pak Rudi Ramani gitu. Oke, mungkin Pak Askep ada yang mau diin? Baik Pak, terima kasih. Jadi mendengar cerita dari Saudara Gabriel tadi, ya pesan dari saya seperti pepatah bilang, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi kalaupun tadi cerita bahwa sudah merasa gagal karena tidak diterima di perguruan tinggi tadi, ya anggaplah itu keberhasilan yang tertunda. Dan yakin pada Tuhan, pada waktunya nanti akan diberikan sukacita. Dan dalam hal itu jangan langsung merasa gagal atau patah semangat gitu. Jadi banyak jalan Roma. Jadi untuk mengisi waktu itu udah langkah yang tepat. Bisa bekerja, bergabung dengan kita di sini, manfaatkan itu untuk mencari ilmu. Cari pacar. Sekecil apapun pekerjaan yang di sini itu banyak manfaatnya. Mungkin sekarang belum dimengerti, tapi suatu waktu nanti akan banyak manfaatnya. Salah satunya baik itu dari disiplin, ya kan? Disiplin, pergaulan. Kalau di sekolah atau di kuliah kita selama ini mungkin bergaul ya masih terbatas, tapi di sini pergaulan bagaimana gitu kan? Nah, disiplin. Dan juga pesan kita seperti tadi udah Gabriel sampaikan, ada juga rencana untuk kuliah nantinya. Jangan terlena, walaupun sudah kerja seperti ini mandiri dapat penghasilan, jangan terlena di situ, merasa puas di situ sehingga tidak jadi lupa yang tadi rencana yang mau kuliah lagi gitu. Masih muda, masih jauh ke depan langkah-langkah atau yang cita-cita yang mau diraih. Nah, lanjutkanlah itu. Nah, mudah-mudahan nanti impianmu bisa tercapai. Dan selama bergabung di sini, ya saya sendiri pun mungkin setelah Gabriel datang kan mungkin ada sebulan ya di bawah naungan saya langsung ya. Ya kebetulan saya pun tidak begitu banyak memberi arahan baik teknis ya, tapi saya udah berikan walaupun sekedar. Nah, ini laporan-laporan kita dan ingatkan pesan saya juga otodidak. Apa itu otodidak ya? Belajar sendiri ya, mana-mana nanti yang kurang paham ditanyakan kan sampaikan. Dan saya pesankan sama mantra juga, ajari gitu ya. Jadi belajar yang banyak, belajar itu bukan hanya kita bertatap muka dengan guru atau dosen, kita juga belajar dari buku, belajar sendiri gitu. Jadi itu yang lebih banyak, apalagi seperti di situasi pandemi sekarang kan memang otodidak banyak siswa. Nah, jadi baik di kuliah, baik sekolah, maupun di pekerjaan seperti itu. Memang kalau ada kendala ditanyakan gitu ya. Dan juga ya jangan merasa minder dengan kawan-kawan semua. Ya, tetap optimis. Ya. Tetap dijaga tata krama misalnya, ya. Sopan santun, ya kan? Nah, cuman jangan jadi merasa takut, sedang enggak. Nah, mana yang kurang jelas tanyakan. Nah, gimana ini Pak gitu ya. Kalaupun nanti misalnya ada ditegur, ya jangan langsung kecil hati. Anggap teguran itu untuk membangun. Sama seperti ada konten Pak Bimbina di konten ya. Gunung Merapi meletus bukan untuk ditakuti, tapi untuk disikapi. Kumbah Merapi adalah sahabat kita. Merapi tidak pernah ingkar janji, justru memberi berkat yang melimpah gitu kan. Jadi artinya kalaupun kawan-kawan misalnya mungkin apakah nanti saya misalnya atau Pak Asisten misalnya atau Pak Mandor misalnya atau rekan yang lain ini tegur, jangan langsung kecil hati, tapi itu anggaplah itu untuk membangun gitu ya.
Terus ya seperti tadi keluar lagi ya kurang masih belum mengenal lingkungan semua di mana desa apa ya sering-sering jalan ajak kawan-kawan ya kan kawan ke sana ke sini berkenal. Ada juga pepatah bilang tidak kenal makanya tidak sayang. Kalau sudah semakin banyak cerita ngobrol ya pasti nggak ada lagi sungkan-sungkan lagi. Dan satu lagi mungkin Gabriel tadi Sigan mengatakan kalau menurut saya mungkin apa tadi permintaanmu lagi kata Pak Pembina. Kalau menurut saya mungkin ya alangkah baiknya kalau Pak Gabriel tadi ya mungkin ada inventaris lah Pak mungkin. Itu ya boleh. Kalau udah nggak penting nggak apa-apa. Karena biar beliau juga karena memang kita pun ditraksi ya mungkin nanti Pak asisten juga akan merasakan. Jadi mantra ada inventaris. Jadi kadang-kadang kerani dipanggil misalnya mantra atau asisten ke lapangan ini kan ada untuk bantu monitor di bawah mungkin kerani bisa bantu kalau dia bisa ke sana bisa ke sini atau mungkin cek ke lapangan yang mana sih alat 01 yang mana 02 mana 03 yang setinggi itu kerja yang mana gitu kan bisa dia jalani kurang lebih gitu. Oke semangat terus selamat berjuang selamat bergabung dengan kita di keluarga besar Pokta Desember. Terima kasih. Salam. Kak mau dengar dari siapa lagi? Sini kau teman sekampungmu. Nama kalian dua orang kampung lah kalian dua ini. Ya, Pak Malau sebagai asisten divisi. Baru tadi sudah mendengar bagaimana cerita daripada Gabriel dari kampungnya ibu kota Samosir, Pangururan Sambalian. Sampai ke sini langsung dikerjakan diberdayakan sebagai kerani, tapi tadi dengan cerita tadi apa yang bisa Bapak tangkap? Oke, terima kasih atas kesempatan pada sore ini. Mungkin tidak seberapa banyak saya dengar tadi, tapi mau masalah kehidupan dari kampung, karena tahu saya sekampung dengan dia, mungkin seluruh dunia sudah tahu. Intinya pesan saya sama Gabriel, bersyukurlah. Intinya sudah ada sebagai teman kita. Kalau menurut kehidupan saya, intinya saya merantau tidak ada yang saya kenal ya. Jadi istinya buatlah ini jadi pedoman bagimu, jadi tumpuan. Jadi untuk kedepannya bersabarlah dalam segala hal ya. Itu semua pasti ada wujudnya, pasti ada yang kita cita-citain pasti terwujud, tapi harus dengan kesabaran. Jangan terlena dengan segala hal. Bersikaplah dengan jujur, bekerja dengan ikhlas, itu kunci utama. Pukul lah apa itu? Saya salamnya gue kira mau kau pukul. Sebagai sahabatnya Gabriel, apa yang mau dikatakan kepada Gabriel? Ya, pertama saya mau tanya, tanggal lahirmu 15 Agustus 2002. Agustus 2002 ya. Artinya cuma selisih 3 tahun dengan usia anakku. Jadi udah seperti anak saya, Pak. Oh, berarti bukan sahabat, berarti anak ya? Anak, Pak. Salam dulu sebagai anak. Salam sebagai anak Iya. Bapak ya. Tadi sudah cerita pertama perjalananmu dari Samosir sampai ke Sekayan, dari Sekayan sampai ke Alim. Tapi ada sepenggal cerita sebenarnya yang nggak kau sampaikan tadi. Apa yang terjadi setelah kita makan di Kilan? Perjalanan dari Kilan, kita makan bersama di sana, terus kau masuk ke dalam sama siapa? Coba cerita dulu. Atau ya? Setelah kami makan siang di Kilan, Bapak Ketua dan rombongan Gabriel, kalau cerita kamu lihat orangnya, lihat kamera. Karena kamu cerita orangnya pada kamera ya. setelah kami makan siang di Oh aja Pak Pintu atau lihat Tatap kamera. mata saya. setelah kita makan siang di Kilan, Bapak Ketua dan juga rombongan mulai menuju ke sini menggunakan mobil Strada Silver berkabin, dan sedangkan Bapak manajer dan juga saya menggunakan sepeda motor. Jadi perjalanan dari Kilan menuju ke Alim kami tempuh dengan menggunakan sepeda motor. Saya merasakan bagaimana susahnya kondisi jalan. Saya dibonceng oleh Bapak manajer sampai terhuyung-huyung karena kondisi jalannya kurang bagus. Ngantuk, capek ya. Ya, saya merasakan kelelahan, saya merasakan capek, dan juga karena akibat kondisi jalan itu
Saya merasakan perut saya seperti sakit Pak, karena Ini baru pengalaman pertama naik KLX. ini pengalaman pertama saya naik ke sepeda motor dan juga di jalan yang Cukup ekstrim ya. cukup ekstrim. Terus Perjalanan yang tempuh dari Kilan ke kemari ada sekitar 1 jam perjalanan ya Pak. ya itu kurang. Lebih kurang 1 jam perjalanan, dan setelah sampai kemari saya merasakan badan saya sangat sakit, Remuk semua. sangat sakit karena lamanya di kendaraan dan juga kaki saya pegal. Sesampainya kita di mes, sesampainya di sini apa yang saya sampaikan waktu itu? Hal pertama, tugas pertama yang saya sampaikan pada hari itu ke kau apa? Setelah kami sampai di gudang kebun, oleh Bapak Manajer saya ditugaskan untuk membuat cerita perjalanan saya dari selama perjalanan kami menuju ke Alim. Saya tuliskan dan saya serahkan kepada Bapak Manajer. Enggak, bahasaku waktu itu apa? Gabriel, besok buatkan dalam selembar kertas apa yang kau lihat perjalanan kita mulai dari Kilan sampai ke kebun. Apa yang kau lihat? Kutanya kan? Apa yang kau lihat? Sawit Pak. Ya, sawit banyak. Banyak jalan ada sawit. Terus apa lagi? Ada rumah, ada jalan rusak, segala macamnya lah disebutkan. Tapi apa yang terakhirnya yang kau buat di dalam surat itu? Tapi yang saya lihat adalah bahwa Oktan SMB ini adalah merupakan keluarga baru bagi saya, tempat saya mencari ilmu baru dan juga wawasan baru. Saya berharap semua orang di sini sebagai keluarga saya, yang karena atas dasar marga ataupun memang sebagai keluarga, dapat membimbing saya, dapat memberi saya arahan, dan juga dapat menasihati saya. Saya berharap masa-masa yang saya habiskan di Oktan SMB ini dapat menjadi masa-masa yang indah, dan juga dapat saya gunakan sebaik mungkin untuk mencari wawasan baru. Jadi nggak banyak yang mau saya sampaikan karena suratmu itu masih kusimpan. Jadi apa yang menjadi harapanmu, menjadi keinginanmu? Ada berapa lembar? 1 lembar Pak. 1 lembar. Oke, nanti oke. Ya, ada doamu di situ, ada harapanmu di situ, ada keinginanmu, ada cita-citamu di situ yang kau sampaikan, yang sudah kau tuangkan di dalam kertas itu. Itulah yang kau lihat sepanjang perjalanan dari Kilan sampai ke kebun ini. Dari situlah berangkat bahwasanya kau menceritakan itu di dalam selembar surat itu. Jadi aku nggak banyak mau bilang apa yang mau kusampaikan itu. Bapak-bapak asisten Pak Askep sudah menyampaikan banyak hal tadi. Aku hanya mau bilang satu hal. Meskipun tidak aku sampaikan isinya apa di dalam surat itu, tapi kerjakan yang sudah kau tulis. Tuliskan apa yang mau kau kerjakan. Jadi penuh semangat, ada semangatmu di sana, ada doamu di sana. Aku berharap apa yang sudah kau tuliskan itu yang kau kerjakan, supaya apa yang sudah dituliskan di sana bisa kau capai ke depannya. Ya, mungkin itu aja. Salah sebagai apa nih? Sebagai bapak dan anak Pak. Bapak dan anak. Tepuk tangan bapak dan anak ini baru. Lari kau. Lari. Siapa kau? Ya, pesanku adalah untuk Gabriel, kalau masih semangat untuk sekolah, kejar terus sekolahnya. Jangan gara-gara sudah kerja, sudah mendapatkan uang, jadi cita-citanya pengen sekolah jadi terbuang jauh-jauh. Jangan, itu nggak boleh. Tetap sekolah, karena Gabriel masih muda. Hidup Gabriel itu masih panjang. Umur Gabriel kan berarti baru 19 tahun kan? Beda 2 tahun sama aku berarti kan? Oh ya, Pak Bri baru 21 nih. Iya, tapi jangan kayak aku udah lebih tua 2 tahun nggak mau ke sekolah lagi. Oh, Nah, iya. Gabriel masih di bawah 2 tahun ya, kejar terus aja. Terus. Itu dia. Pesanku itu aja, dan dalam dunia kerja itu memang kita nggak butuh orang pintar, tapi kita butuh orang yang mau bertanya dan orang yang mau belajar. Udah itu aja intinya. Dalam dunia kerjaan itu seperti itu. Kuncinya itu aja. Itulah pesanku untuk Gabriel, untuk di sini dan untuk kedepannya dan untuk kedepan Gabriel. Ya. Tonjoklah tulangnya. Inilah. Ya udah. Berarti siapa lagi yang mau bicara? Tentu ibu ini kan. Coba kau ke sana, Brit. Coba kau duduk samping ibu ini sebagai dia kaum Hawa, kau kaum Adam.
Iya, biar nanti kau sudah puas duduk samping wanita dulu, kau nggak cari wanita dulu, kau biar fokus bekerja dulu ya. Pandang ibu Astridnya. Eh, 3 menit Astrid. Oke, ini kan kalau di sini tadi Gabriel sendiri bilang mohon bimbingan dari kita semua. Kalau yang lain bimbingan itu kan mungkin dalam kapasitas sebagai guru, ayah atau tulang gitu kan. Kalau saya mungkin berbicara sekarang kapasitas saya mungkin berbicara kalau saya kakak kelas kayaknya. Kakak kelas, oh ya. Kelas. Karena kan saya belum punya kapasitas guru, jadi kakak kelas dulu karena Baik. dari apa yang sudah saya alami gitu kan. Dan dari abdi SMP lah. Ayo cari abdi SMP ya. Ya kan maksudnya proses kuliah udah pernah saya lewati, proses bekerja sudah pernah saya lewati. Maksudnya saya juga sama kayak Pak Ritonga tadi, saya menangkap memang kekecewaan yang dalam karena dia nggak lulus. Mungkin karena saya juga pernah melewati itu juga, maksudnya tes itu pernah saya lewati mungkin. Jadi ya memang kan tapi maksudnya kalau ilmu itu kan juga nggak selalu harus dari formal, tapi informal juga. Saya kuliah dulu baru kerja, tapi maksud saya kalau saya bekerja dulu baru kuliah, saya merasa mungkin saya akan lebih menghargai kesempatan saya kuliah itu, karena saya pasti akan banyak melakukan mungkinnya hal yang harus saya lakukan dan hal yang tidak harus saya lakukan. Mungkin saya akan bisa memanfaatkan kesempatan kuliah itu dengan baik gitu kan. Jadi maksudnya kalau umpamanya nggak lulus ya nggak apa-apa kan, maksudnya karena masih ada waktu kan gitu kan, nggak sekarang tapi nanti masih ada waktu. Jadi maksudnya nggak tertutup di sini, dan bukan berarti yang kuliah itu udah pasti lebih sukses dari yang nggak kuliah kan gitu ya. Karena itu tadi maksudnya peluang bukan berarti kalau umpamanya nggak kuliah formal peluangnya lebih kecil daripada orang yang kuliah formal gitu. Banyak yang sebaliknya kan udah tahu sendiri kan, maksudnya lihat sendiri. Mungkin aja sekarang mungkin yang 4 orang tadi mungkin bisa aja sekarang seneng mungkin masuk kuliah gitu kan. Tapi bukan berarti nanti kan akan sama terus posisinya, bisa jadi terbalik nantinya. Maksudnya kesempatan yang ini juga kesempatan namanya bisa bekerja di sini kan. Inilah mungkin ilmu terapan namanya mungkin kan. Bisa ini guru-gurunya udah yang udah dua-duanya udah lolos teori, udah lolos praktek kan lebih banyak. Belum dapat gelar profesoral semua ini kan? Iya. Tapi profesor kan dari pengakuan juga ada kan, profesor kan dari pengakuan kan. Nah itu juga makanya semoga terus ya. Udah itu aja. Oke. Nah kalau dari tonjok lah begitulah. Oh ya, salamnya. Hati sedikit. Agak sedikit ya, sedikit. Kau duduk tengah. Kau duduk tengah, Gabriel. Kau kita putar-putar lah, kau pusing kau. Kamu siapa lu? Kau bicara dulu antara apa-apamu dulu ini, tulang-tulangmu dulu ini. Siapa lu? Kapan pertama kau kenal Bapak baju merah ini? Kapan pertama kali kau kenal Bapak ini? Di rumah Pak. Hah? Di rumah sama Waktu tadi kita Bapak ini nggak dengar bahwa ini adalah kau menceritakan tentang sejarahmu sewaktu kau minta mama untuk dibawa bekerja gitu kan, sampai ini sampai kau sekarang. Dulu Tulung bilang, Lai bilang udah di sana ada tempat bekerja, tapi kerja keras ya. Di sana mau ada pejuang. Kau mau pejuang nggak? Kau mau kerja keras nggak? Mau. Karena kau saudara, maka kau akan lebih aku tekan terus biar kau punya mental yang bagus, biar kau punya daya juang yang lebih mantap lagi gitu kan. Tadi dia kau mau bikin babat rumput, cuma karena kebetulan sini ada peluang, makanya kau langsung buat situ, ya bagus lah, nggak ada salah ya. Nah itulah yang kita buat di sore ini, dan ini juga nanti akan kita buatkan ke salah satu konten kita. Ya gila, memang begini yang kita pahami cara-cara revolusi mental, karena kita sangat percaya pun Gabriel mau berjuang tanpa kita topang nggak akan bisa. Dubai, gedung apa yang paling tinggi? Dubai. Burj Khalifa, ya kan? Itu nggak bisa tinggi dia kalau nggak topang-topangan. Kan nggak usah Burj Khalifa. Gedung lantai 3, nggak bisa dia kalau nggak ditopang lantai 2.
tentu rata satu dulu selesai mas ya, baru rata satu dari topangan lantai 2 dan begitu seterusnya sampai yang aku tahu betul ya gedung sekali Pak di Dubai kan, jadi ada topangan. Nah ini juga topangan nggak boleh topangan yang asal-asalan, harus topangan yang dari hati. Nah, makanya kita harus ada kesehatian dulu, kesepahaman. Saya percaya besok ini semua kita akan total menopang Gabriel karena sudah tahu bahwa itu misalnya mohon maaf saudara dulu tadi dia teman senasibku, dia teman seiniku, aku tahu apa yang dia rasa, maka aku mau dia jangan merasakan lagi hal-hal yang kurasa yang kurang enak. Aku mau dia sebagai adikku lah, adik asuhku barangkali gitu ya. Rudi Baraka Bengkian. Kalau Pak Girsa mungkin ini sebagai orang langsung, aku harus total lagi memberi dorongan. Nah, begitu juga Pak Askek dan Pak Manajer, Pak Malau sebagai satu kota atau satu kampung? Bukan satu kota? Satu kota Pangururan lah ya, satu kota Pangururan. Jadi, oke, Gabriel, kapan pertama kau kenal Bapak ini? Saya bertemu beliau di rumah sewaktu Marga apa? Coba salam dulu, kenalan dulu. Nelson Putasoy. Lanjutlah. Saya bertemu beliau Bapak Solid sewaktu Bapak pembina datang ke rumah bersama rombongan. Aduh, apa nama karakter dari Pak Taufik? Kan tadi kan sudah kasih apa sama kau, coba apa mau karakter dari Pak Taufik biar dia tahu kenapa mau dikatakan. Saya berharap saya mendapatkan bimbingan atau pengarahan ataupun nasihat dari Bapak Solid jika ada yang saya lakukan ataupun jika ada kekurangan saya ataupun kebutuhan saya yang kurang berkenan. Jadi saya minta kepada Tuhan saya agar memberikan nasihat kepada saya. Atau coba berbagi pengalaman hidup gitu lah ya. Baik, terima kasih buat kita semua, buat Adinda Gabriel. Mungkin kalau dari segi kuliah ataupun sekolah, mungkin saya tidak berani menasihatin kamu karena saya adalah manusia gagal. Gagal apa? Gagal dalam kuliah. Pernah kuliah? Pernah. Coba ceritakan dulu sama beliau. Saya pernah kuliah di Teknik Sipil Universitas Borobudur. Boro-boro maju. Kedua kuliah juga lagi di UKI di Fakultas Hukum. Gagal juga. Tapi gagal itu bukan orang yang bikin sebenarnya. Kita gagal karena kita. Jadi kegagalan itu bukan bersumber dari luar. Cuman karena pada saat itu kayak dibilang seperti karena merasa mampu apa semua jadi main-main. Jadi kurang fokus. Iya. Ketinggalan besok masih ada semester depan begitu. Jadi saya bilang tadi untuk masalah kuliah saya tidak berani menasehati, paling di masalah pekerjaan saya berpikir pengalaman adalah guru paling berharga. Jadi di sini cari pengalaman dulu. Kalau yang sambil kuliah itu rata-rata sukses saya lihat. Kenapa begitu? Contoh tulangnya, karena sambil kerja dia maka lebih fokus kuliah. Kalau kuliah dulu dia mungkin kayak saya, nggak fokus. Justru karena dia kuliah dulu. Ya. Cuman karena dia kerja malah jadi fokus ngambil sarjananya. Jadi buat Gabriel juga gitu. Jangan merasa kamu ketinggalan kalau kamu tidak masuk universitas negeri. Di sini juga bisa kuliah. Ambil nanti sarjana pertanian. Apalagi ada abang-abang kita membimbing untuk fokus di pertaniannya. Ini kita udah langsung kuliah sambil praktek loh kalau ngambilnya pertanian. Jadi itu aja, mungkin guru adalah pengalaman paling berharga. Kalaupun kamu di sini fokus kuliah juga bisa, dan menjadi orang baik. Menjadi orang baik maksudnya bukan
kalau orang baik itu sudah tidak ada lagi sebenarnya di atas itu. Kalau menjadi orang baik itu berarti nurut sama orang yang lebih tua, lakukan yang pantas harus kita lakukan, jangan harus disuruh, kira-kira begitu. Jadi kalau orang semua nanti orang menyukai orang-orang baik, jadi kalau tidak ada nanti pasti nyari-nyari, nanti dia lihat nggak ada, langsung begitu. Dan orang baik juga rezekinya semakin naik, begitu, rezekinya semakin naik. Mudah-mudahan ya, cuma itu aja lah pesan saya, kau menjadi orang baik aja lah, menjadi orang baik nanti kau bisa cari apa itu definisi orang baik itu, kira-kira mungkin itu nasihat saya buat kau. Tonjok lah tulangnya. Tonjok dulu, Fotonya dulu. Oh, beda sendiri nih. Berarti Bapak itu nggak usah lagi, udah kebanyakan ya. Nggak usah, nggak usah. Nah, bilang Bapak itulah. Kenalan dulu kita, belum kenal pasti kan? Dani, Gabriel, marganya Hartanto. Satu Orbo Pudi nih. Iya. Kalau saya sih nggak nasihati Pak, saya cuma pengen bicara pengalaman hidup saya aja. Mudah-mudahan dari cerita ini ada hikmah yang bisa dipetik. Kalau dibilang awalnya mungkin saya ini anak yang nggak berbakti lah sama orang tua. Kenapa? Karena orang tua saya itu pengen saya dulu kuliah jurusan ekonomi Pak. Dikarenakan apa? Karena kebanyakan keluarga dari orang tua saya ini kerja di bank. Mereka berharap nanti saya lulus ikut kerja sama mereka kan. Itu sama. Padahal tapi saya berminat gini. Saya mempunyai minat yang berbeda. Saya lebih minat ke dunia konstruksi, ke proyek-proyek yang mungkin gara-gara lihat sepatu boot atau lihat helm pakai itu kan orang jadi kok berarti nggak gampang nih. Kan gitu. Coba ujian UMPTN saya nggak ikut 2 kali, 3 kali saya nggak ikut, saya nggak pernah saya mau ikut, dapat, tapi nggak pernah saya ikutin ujiannya. Karena apa? Karena jurusan yang dipaksakan itu saya nggak mau. Akhirnya orang tua keluar bahasa seperti ini. Kalau memang nggak mau ikut jurusan yang diminta orang tua, ya udah kuliah sana biaya sendiri kan. Saya buktikan lah sama kedua orang saya. Dalam waktu 2 tahun saya kerja, gaji saya kumpulin untuk daftar kuliah aja sebenarnya. Daftar kuliah dan saya punya tabungan, daftar kuliah sampai bisa kita bayar semester ketiga. Setelah semester ketiga, bingung lah saya kan, dari mana lagi untuk bayar nih kan. Ada coba-coba ngomong-ngomong sama dosen sama kawan-kawan, akhirnya itulah pertama kali saya kerja di Saspun. Jadi kuliah sambil kerja, memang berat kuliah sambil kerja, terasa capek, apalagi jarak ke kampus ke pabrik jauh kan. Tapi ya mau nggak mau itu saya jalani karena itulah yang saya ucapkan ke orang tua kan, akan saya buktikan kalau saya bisa gitu. Dan alhamdulillah Tuhan berkata lain kan, saudara-saudara saya, maksud adik saya lah semua gagal mereka karena Jadi kau alhamdulillah ada yang gagal. bukan Pak, sayanya alhamdulillah. Oh gitu, tepuk tangan Pak. Tepuk tangan dulu Pak dari Hartanto dulu Pak. Jadi dalam arti kata kerjakan yang apa dengan apa sesuai dengan minatmu dan dengan tekun gitu. Buktikan ke kedua orang tua bahwa kita bisa maju. Dan sekarang pun saya terapin gitu ke anak. Saya nggak mau memaksakan anak kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini, enggak. Untuk sekedar bisa oke, tapi kalau untuk mana minat dia yang kira-kira dia minatin banget, itu kita arahkan, kita dukung. Begitu juga kalau kita dalam dunia kerja, satu yang kita pegang masalah kejujuran dan ketekunan. Jangan sekali-sekali kita di depan pimpinan baik Pak, padahal dalam hati kita baik kita kerjain gitu ya. Itu aja. Itu aja cerita yang dari saya. Oke Gabriel, pasti dulu kita lah sebelum bisa dulu. Wah, assalamualaikum. Oke. Tentu sebelum nanti ini dilanjutkan dengan Daniel, aku karena semua sudah mengundangnya, aku juga seperti orang Batak bilang, sompal dulu taruh. Ya, berbeda sedikit lah. Artinya kenapa ini kita begini? Sangat erat hubungannya dengan misi daripada kunjungan dari SMB atau pusat dan bersama-sama mau belajar kemarin
ke Jogja. Nah, di situ terbersit dan sudah tersurat bahkan apa misinya. Selain kita untuk belajar agronomis untuk merawat pokok yang sudah kita tanam, kita juga mau belajar tentang hal-hal kebaikan yang kita bilang berlebihan, revolusi mental. Nah, di situ tim kebun sudah melihat bagaimana beberapa teman-teman yang sudah terrevolusi mentalnya, terupgrade. Itu ada Pak Dir, ada Sinda segala macamnya. Itu memang semua berawal dari nol, minus bahkan. Minus di mana? Minus mentalnya masih minus. Iya, Pak Dir mental sudah minus, sudah tergambarkan itu. Tapi saat dia mulai percaya, oh iya, bahwa ini ada suatu kebaikan buat saya. Saya disuruh ini, cara pandang saya kemarin salah. Itu kata Pak Dir. Dikira, saya selama ini berkira, kok ini jadi beban. Padahal yang saya rasakan semua manfaat buat saya. Itulah yang dirasakan Pak Dir. Makanya dia dalam tempo sesingkat bisa mengerjakan 4 hal sekaligus, 5 bahkan dengan pekerjaannya sendiri sebagai office boy. Sebagai office boy yang mulai mengetik, belajar komputer masih buli, buta dan tuli. 2 minggu sudah bisa bagus sampai ngeprint dan sudah kata-kata. Memasak dari nggak buta lagi lah, sudah bisa mulai tempat lama dihantar. Masalah dia sudah koki, tiap hari Selasa dia bikin masakan untuk makan bersama. Dan itu timbullah kecintaan semua orang itu untuk mau mendukung dia itu dulu. Ketiga, karena saya bilang awalnya dia mau dipindah dari Hunter itu nggak mau, masih berat hatinya. Tapi karena sudah perintah dilaksanakan, tapi nggak berat hati. Saya pancing, kalau kamu di sana akan saya beri ilmu, kau akan bisa bawa mobil. Nggak ada itu. Kalau kau mau masak sekali seminggu buat teman-teman akan lebih bagus. Kalau kau mau, teman-teman sayang sama kau, kasih bonus lagi kau belajar komputer, pasti mau mendukung kau. Ya step-step ini jadi semua. Sudah berjalan semua ini sebagai abangmu sejalan. Orang teknik, asik. Jangan apa-apa bantu dia, mau Pak, asal dia mau. 4 sekaligus. Di samping dia bekerja juga office boy. Jadi nama dia sekarang waktu kerja dia kurang lebih 20 jam. Nggak ada lah 18 jam. Karena aku bilang, teman-teman, saya dulu tempat 3 bulan, 4 bulan barangkali. Tidur cuma 2 jam maksimal. Mulai jam 6 bangun, jam setengah 8 selesai bekerja sampai jam setengah 2 selesai. Berarti persiapan jam berapa lagi tidur? Maksimal 2 jam. Itu waktu sama masih kuliah. Nah, saya bilang ini sengaja saya buat dan ini nanti telah bisa tertanam ada di sini. Setelah tertanam, mudah-mudahan kalau kita rajin memupuknya, hal-hal begini akan berbuahlah sayur kita bagus dan hal-hal kebaikan juga berbuah manis lah ada di sini. Ini yang kita harapkan bersama dan kita jadi terang bagi desa Alim pada khususnya dan Riau dan NKRI lah pada umumnya. Nah, kembali pada itu memang kalau kembali kuliah terus terang aku SMA dulu putus karena nggak ada di sekolah. Kenapa? Karena melihat kemampuan orang tua nggak ada dan faktor lingkungan kita sana tiap 5 meter lapuk Pak, aku masuk ke sana. Jadi sempat putus sekolah dan nggak ada kali sebulan lebih. Akhirnya karena orang tua dorong lagi tamat SMA juga berpikiran apa lagi mau sekolah udahlah mau merantau aja. Merantau sudah Batam dulu. Tahun 90 masih Batam ini. Nah, karena itu begitu lain sampai ke Jakarta. Nah, di Jakarta udahlah luntang lantung lah, bla 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 bla. Akhirnya sudah cerita Bapak Freddy tadi, persis kata beliau ini tulang pada 4 semua bisa. Betul tulang itu orang tua Pak Freddy tadi kerja di Bank Indonesia. Aku masukkan ke bank sebagai ini dulu bapak awak kan kerja di perkebunan juga dulu sebagai paling tinggi bapak Krani paling tinggi Krani lah Krani anak karyawan di istilah sana ya. Jadi begitu
dengan staf kita, zaman dulu kita di kebun, nggak tahu lah kalau Pak Damanik ya, kalau kita mendengar staf itu udah gimana ya? Wah, jangan kan segan. Kalau bila perlu ayamnya lewat kalau kita gini, iya kan? Iya kan? Ayamnya atau kambingnya lewat bila perlu kita sini dulu. Jangan sampai ada masalah kita sama kambingnya ini. Wah, repot kita. Bukan kita repot, bapak kita repot. Itu urusannya. Kambingnya lewat, oh kita disuruh-suruh lah, gak apa-apa lah. Tapi bapak kita repot gitu, betul. Ah itulah keterangan itu kan. Sampai di udah sampai lah kuliah tamat lah kerja lah. Oh, kebetulan lu kerja di bank. Apa kerja di bank? Lalu diterima di bagian umum, staff. Nah, jadi kerja di bank ini namanya staff bagian umum. Para staff peleongnya, sepeleong. Cuma kalau kan dia office boy kan nggak staff dia. Sedikit ada itu doang. Staff bagian umum. Wah, udah bangga sekali. Staff bekerja, staff. Itu juga ikut. Aku nggak betul. Aku sampai di Jakarta 4 Agustus tahun 92. Bulan Juli oleh tulang Ritonga, aku dihubungkan dengan dikasih lamaran masuk ke Bank Bumi Raya Utama. Saat itu bank masih baru. Ini bank dari orang Pontianak, Kalimantan Selatan. Grupnya Bumi Raya Utama. Salah satu produknya adalah bed cover, Slumberland, kasur Slumberland itu salah satunya. Jadi kalau Pontianak ingat dulu pesan di anak itu Pak Suwando Nadianto. Jadi kita ngomongin, wah udah staff gitu. Dibikin pula kartu namanya. Oh bukan. Atasanku berikan kartu nama. Kartu nama juga, bikin juga kartu nama aku kan. General over staff. Wah, ada staffnya. Kita kirim dari orang dulu. Masuk kerja. Ya gitulah kau lah kita kan. Sampai sewa itu, ya kita lah terendah lah. Segala-galanya kita lah untuk menanggung ininya. Begini. Nggak ada. Sekolah. Kalau begini enggak awak pantang datang. Kuliah lah. Kuliah sendiri, kerja sendiri. Kenal sama beliau. Jadi masih junior dulu di Borobudur. Singkat cerita, kalau dia kata awak tinggal di Mampang, kos sama Bang Awak. Kuliah kerja di Mangga 2. Kuliah di Borobudur. Jauh kan jauh bener nih. Biar dia sendiri dan orang tua nggak tahu aku kuliah. Itu pula. Itu nggak cukup, itu nggak cukup, ada hajar terus lah. Kita banyaklah hal pekerjaan habis kuliah, nari taksi, segala macam itulah untuk mencari kehidupan. Kalau pulang di salah satu banyaklah hal-hal pekerjaan lah untuk menopang kuliah ini. Sampai akhirnya kita bisa bertemu di sini ya. Nah, singkat cerita kembali kepada Gabriel. Kenapa aku tertarik sama Gabriel? Satu, di samping memang anak Namburu, mamanya paling bungsu di antara para bapak. Dia anak laki-laki, dia anak pertama dan laki-laki tentu. Abang bisa memberi kepada bapak mamanya yang bawa, anaknya juga hal sama lah. Dan nanti sudah berguna bagi adik-adiknya. Dan aku lihat dulu, kamu mau berjuang nggak? Mau. Kenapa nggak masuk dulu? Ininya, cerita dia tentang bagaimana dia rasa nggak masuk kuliah itu. Nah, itu kita modal kemarin, asal kau berjuang ya sudah. Karena ada juga rencana-rencana lain buat ketua untuk ambil kuliah juga pertanian ya. Aku bilang asal kau mau, udah. Tentu nggak segampang balik ke telapak tangan. Kita lihat dulu perjuanganmu di sana. Sepanjang kau mau, nanti ketua kuliah, siapa? Kau persiapan dulu. Habis itu kau kuliah, jadi bukunya ketua bisa sama kau, buku-buku segala macamnya. Ketua ada senior untuk nikah terus, jadilah kau sepanjang kau bisa. Nah gitu. Baru ada lagi mau stiper ini yang beasiswa ini, masuk kan dia loh, masuk dia masuk orang tinjak, siapa 3 orang 5 orang kita tes. Mudah-mudahan bisa masuk 5, tapi jatah kita 3 katanya. Mudah-mudahan kita berdua. Baru tadi pintu masuknya ini adalah ini sama sekali nggak ada rencana kita kan, bahkan kita mau pertemuan di sini, mau rapat, tapi saya rasa ini kita semua sepaham lah bahwa ini adalah suatu berkat lah
yang kita bicarakan ini ya. Nggak ada terbuang sia-sia maksudnya ya. Iya. Ya Pak Freddy ya? Iya, setuju. Itu maksudnya ini adalah kesannya tadi dari iseng. Kenapa tahu sekarang sudah jadi kerani? Dan kita dulu orang lapangan gitu kan, walaupun aku sangat bersyukur lah karena ada kesempatan di sini. Tapi tentu dia nggak bisa bekerja, akan jadi bully dia nanti kalau semua kita nggak mau menopang dia. Itu dulu. Dan kalau dia nggak perlu semangat, semua penopangnya perlu semangat. Kalau yang di atasnya nggak mau topang, nggak ada gunanya juga. Anak pertama mau berjanji itu, ya udah. Jadi ini juga lah, kata tadi walaupun sudah cerita tadi misi daripada wisata abdi SMB, gitu. Maksudnya kan, ini kan abdi SMB kan kita kan, abdi SMB. Nah nanti mudah-mudahan kedepannya akan ada hal-hal baru seperti Pak Dir. Kami kan ada Pak Dir. Setelah kalian tonton konten kemarin yang perang abdi SMB, Pak Dir mengatakan, oh ternyata ada yang lebih dari saya. Bilang si Ipan, ada lebih saya. Kemarin bilang sekarang berdatang ke sana. Nah ini memotivasi Pak Dir lagi untuk bisa dia melebihi lagi. Karena kalau tidak kita bikin begini, akan stuck di sini, dia akan melayang sendiri, stuck dia. Maka aku memilih bikin lagi stuck pendorong dia lagi. Tapi lebih dari dia akan lebih maju lagi. Ini yang mau kita harapkan. Nanti kita di antara kita yang bergrup ini semua berlomba-lomba membuat siapa yang mau diandalkan. Karena tentu pun nanti setelah tamat kuliah dia pergi ke Eropa kemana, darah dia mengalir dari darah SMB itu dulu, nggak akan lupa. Nanti kita apa bahasa Inggrisnya ini? Gampang itu. Bentar ya. Satu kita minta langsung 3 dibikin bahasa Inggris. Darah udah mengalir. Sama teman-teman kemarin Pak Gul. Perapat kami SMB, apa pada pulang. Semua udah standby. Oh, dari SMP udah mengalir, betul. Ya, Maria. Iya. Semua udah standby, itu kan ada pulang. Dari SMP udah mengalir sama mereka. Karena sudah pergi jalan-jalan. Nah, itulah. Aduh. Dari bentar ya. Mas Dani. Mau Badan ini. Nah, tadi sudah cerita di awal ini. Ada cerita ini. Badan ini. Sekarang sudah miliar. M lah ya, S2 ya, S2. Tadi sama kita, mohon maaf, D3, Mas ya. Cuma kalau lihat, tadi nggak mau kan, mau ngambil satu, mau Pak, rekam. Lihat gimana, ini dari sini, masih mau berjuang ambil dua, ya kalau sempat apa, ambil, rekam. Nah, kayak gitu ceritanya. Jadi kita sepanjang siapa yang mau maju, mau sangat kita dukung. Karena kenapa? Aku sangat merasa saat kuliah dulu, aku nggak dikasih fasilitas apa-apa. Aku mau untuk dikasih fasilitas untuk dispensasi pulang aja nggak dikasih. Awalnya dikasih. Karena kuliah jam 5 sore, jarak waktunya itu ada kurang lebih 30 kilo ada? Mangga 2? Hah? Baru Mangga 2? 25 kilo lah katakan. Kuliah jam 5, selesai kuliah jam 5, aku minta dispensasi setengah jam mau pulang. Awalnya dikasih. Ada dua orang kita Jawa, Pak Sudaryo Sastra di Praja, aku masih ingat banget. Pak Sudaryo Sastra, aku gini, udah, Bapak kasih dispensasi, tapi ada kompensasi ya. Kau datang setengah jam lebih awal, pulang lebih awal. Nah, ibu syukur pada Pak Sudaryo Sastra di Praja, karena waktu itu kemarin sudah umurnya lumayan, begitu beliau kerja lagi digantikan oleh saudara daripada punya perusahaan ini, dicabut ini. Nggak boleh. Situ langsung membatin sama saya. Makanya kepada teman-teman dimanapun, grup kita, siapa saya mau kuliah yuk, kita dorong. Nggak bisa kita kasih secara material, moral, itu pasti kita dorong. Karena awak udah merasakan, dan awak juga anak dari bawah juga. Makanya seperti aku bilang tadi kepada Nida, kepada siapapun, coba pelajari bagaimana sistem mereka bekerja, bagaimana susahnya bekerja itu, biar kita nggak semena-mena memarahinya. Tapi ada rule-nya bekerja. Tapi sepanjang rule ini dia lari, ya kita punya kewajiban, bukan hak ya, punya kewajiban untuk meluruskannya. Di situ sebenarnya. Tapi dengan tahu kita sakitnya bekerja itu, susahnya mereka bertenaga, upaya, bangun pagi segala macamnya, ya kita juga
nggak segampang itu mau marah atau oh doa kita akan lebih kuat buat mereka lah, biar kuat dalam pekerjaannya itu sebenarnya. Itulah tadi. Nah, jadi intinya daripada yang kita bilang ini, terbangun revolusi mental ini bila tidak ikut semuanya pada banget pengalaman. Kiranya sesuailah perkataan dan langkah kita. Kiranya sesuailah apa yang kita katakan dan kita lakukan, apalagi telah dikomitmenkan, terlebih lagi kepada orang yang lebih tua daripada kita, bertingkat-tingkat ini. Pun kita berkomitmen dengan orang yang lebih junior usia dari kita, ini harus kita pegang. Apalagi yang setara, apalagi yang senior umur. Hati-hati dulu. Disinilah prinsip-prinsip dasar revolusi mental itu. Sepanjang ini ditabrak, nggak akan bisa ada revolusi mental bagi masing-masing orang. Ya Gabriel ya. Nah, jadi kau dari kau berjanji buat abang-abangmu, kakak-kakakmu, bapak ibu ini pegang teguh. Karena kau di sini orang paling junior. Ada bapakmu, bapak dan anak bagaimana? Bapak dan anak harus sopan di rumah. Sepanjang sopan maka nggak akan dapat berkat. Simpelnya, kalau anak nggak ini sama bapak, 5 anaknya mungkin dikasih 5 ribu. Tapi ada paling sopan, akhirnya kasih 10 ribu. Itu begitu orang tua. Bahkan anak nolih, kau bahkan nggak dikasih bahkan ini. Jajannya, ini berkat ini. Sepanjang nggak sopan, tentu nggak dapat berkat. Nah, kalau dunia nyata pekerjaan, entah dulu beda lagi. Harus sopan, loyal, dan militan. Kalau loyal, kita tahu lah. Militan beda lagi. Militan kenapa? Kenapa ada yang bilang pendidikan militer? Karena militer lah yang bisa jadi militan. Maka aku agak keras mendidiknya karena aku mau orang-orang militan. Kalau pendidikannya mencele-mencele gak akan bisa jadi militan, gak bisa. Militan itu harus sudah bisa kita ikhlas setia bahkan hidup semati apapun namanya. Militan itu nggak ada nilai uang lagi di situ. Nah, itulah awal dasar yang mau kita bilang karena kembali ke militan. Nggak ada ukuran uang. Tentu kalau misalnya kita berteman, kalau mau hitung ayo, bisa. Tapi kalau kita nggak ada hitungan, tentu berkat kita juga akan lebih dikasih Tuhan. Yang lebih hilang itu yang kita bagi tanpa hitung-hitungan. Nah, itulah dari militan. Kalau loyal itu wajib. Loyal. Nah, nanti Pak Girsang, Gabriel, coba kau pergi sana dulu. Sepanjang bisa kau tahan, kau nggak mati, laksanakan. Nanti dulu aku makan dulu gini. Sepanjang kau nggak mati, nggak sakit itu jangan. Tapi nggak salah lagi. Tapi kalau kau udah itu kan nanti kan 3 jam. Misalnya udah makan, nanti aku akan makan dia. Oh, sebentar Pak, aku makan dulu. Biasa makanmu 5 menit, usahakan kau makan terus 1/2 menit. Ya Pak, sebentar Pak, saya makan dulu. Pak, sebentar. Nah. Dan hal-hal lainnya. Pak Gabriel, coba ini. Aku udah ngantuk gini, nggak ada. Sepanjang kau belum mati karena itu, laksanakan dulu. Kan jadi tidur gini, nanti Allah nggak kebagian apa-apa. Oh, perintahkan jalan terus sampai mentok. Bila perlu, ini. Kenapa pimpinan bisa berbeda kasih sama orang yang pimpinnya sama seperti orang tua? Aku tahu bagaimana orang-orang. Aku tahu cara menyampaikan komunikasiku kepada ini. Karena aku tujuanku sini. 4 langkah. Tapi kepada seseorang 2 langkah, aku bilang dia udah tahu tujuannya kemana. Ya harus bisa lebih. Nah, disitulah ada nilai plus. Tapi kalau kita harus terangkan A sampai J, udah kita terangkan juga sampai J, tapi dia tuh sampai M, inilah kadang yang nggak dapat berkat itu. Dan orang begini nggak akan bisa jadi militan, boro-boro militan loyal juga nggak akan bisa. Karena orang begini biasanya karena penuh hitung-hitungan atau dia tidak percaya. Karena kalau Gabriel, saat kau percaya di situ kekuatanmu ada. Amin. Iya, kalau kau percaya, aku bisa melakukan semua tugas kerani.
kau percaya, bapak beda ke minggu, pasti kau bisa. 1 minggu lagi kau pasti bisa ya. Sekarang ini tulang gitu, layak gitu. Udah. Kau sekarang apa tugasmu? Karena teknik. Apa meliput ini? Tentang mobil, segala macam. Ada berapa mobil kita? Kita ada 6 mobil kecil, 5 mobil besar. Berapa platnya? Nanti spesifiknya aku nggak ingat. Bentuk mobilnya kau ingat semua? Dari mana kau tahu? Pernah lihat dan juga pernah apa sebutnya? Coba, mobil kecil, berapa mobil kita? 6. Coba sebutkan. MK01, Pelan-pelan, siapa? MK01, MK01. Mobil apa, tipe apa? Strada hitam. Oh, enggak ada Strada hitam, le gitu ya. 01. MK01 Strada hitam. Ah, Supirnya Triatmi Lesmana. oke. MK02 Strada silver. Supirnya Bagong Gultung. Oke. MK03 Strada silver double cabin. Supirnya Kevin, Strada double cabin gitu. Ini ngomong sama pimpinan, yuk. Ulangi. Pelan-pelan. MK01 MK01. Strada hitam. Ah, Supirnya Triatmi Lesmana. atau gitu. Gitu loh. Bang lu ini dulu. Kosongan lu. Gitu loh. Udah mulai kok. MK01. MK01 Strada hitam. Supirnya Triatmi Lesmana. MK02 Strada silver double single cabin. Supirnya Bagong Gultung. MK03 Strada silver double cabin. Supirnya Amon Hasibuan. MK04 film hitam. Supirnya Sonang Siombing. MK05 Tak GT. Supirnya Parmis Tumeang. MK06 MK05 Kilian Merah, supirnya Indra Tonga. MK06 Tak GT, supirnya Parmis Tumeang. MP01 MK dulu. Coba tanya. Pak Aske, Pak Ade benar-benar kata itu. Coba tanya dulu. Pak Aske dapat aku udah benar gitu. Pak Askep dan juga Bapak Asisten tadi, apakah sudah benar yang saya ceritakan? Tepuk tangan dong. Coba kau gini. Kayak gitu. Gitu. Kalau lancar coba. Gitu lagi. Kalau masuk ke mobil besar nih. Aja. Sekarang mobil besar. MB01 Kanter 01, supirnya Endar Manenggolan. MB02 supirnya Dina Baban. MB03 supirnya Kalau udah mentok tak bantu, bantu Pak Asisten gitu. Kalau udah mentok tapi jangan menyerah dulu. Kalau udah mentok baru bantu Pak gitu. MB03 supirnya Kalau udah mentok jadi bantu Pak. Kalau udah mentok baru minta bantuan. Bantu Pak Asisten gitu. mohon bantuannya Pak Asisten. MB03 untuk Dina DT kerja di Rumah sekarang dalam kondisi rusak. Oke, rusak. Rusak apa mobilnya? MB03 Dina Udah berapa rusak? rusak udah 4 hari. 4 hari. Benar Pak Asisten? Hah? Tengkong. Salah. Oke lah, enggak apa-apa. 05 04. MB04 supirnya Oke, aku anggap benar ya. Karena kedepannya itu harus kau hafal semua ya. Jadi besok kapan waktumu, kau mengatur waktumu sendiri. Izin kau pasien, aku mau jalan ke sana dulu. Ya, aku baru sentuh mobil ini, bilanglah. Karena mobil juga punya rasa. Makanya kalau mobil ganti-ganting bawahnya pasti cepat rusak. Mobil juga kalau bilang, jangan rusak ya, jangan rusak. Nggak akan rusak dia. Mobil punya rasa dia. Nggak bilang punya jiwa, nggak tahu ya, tapi punya rasa. Bisa kita ajak komunikasi dia. Nah, kau juga ke tugasmu,
sentuhlah mobil itu ya. Aduh, ini pula ngurus-ngurus kau, bantu aku ya. Baik ya. Itu kata mobilnya. Katakanlah juga katamu kepada manusia yang bawanya. Ya, inilah. Jadi kapan-kapan kau akan ku telepon, gimana Del? Ini karena kenapa? Oh Nida, itu tugas aku suruh. Jadi kenapa bisa 5 hari rusak ini? Apa masalah? Akan sana nanti. Kebetulan kau sama Nida, kalian satu kampung juga kalian kan? Dia Tanjung Bunga, kita Sambalian. Lebih enak kan? Jadi itu. Jadi besok sekali komunikasi harus sudah lancar. Dan Nil ya, oke. Nah, itu tadi. Kamu merokok mana? Enggak sini. Nah, kamu merokok mana? Kenapa? Aku nggak ada keinginan untuk merokok. Lihat sini. Aku nggak punya keinginan untuk merokok karena aku orangnya nggak mau boros. Hah? Aku orangnya nggak mau boros. Nggak mau boros sih? Boros. Oh boros. Oh ya udah. Lalu? Dan juga karena aku ada riwayat asma. Oh ya. Oke. Nah dengan ini bapak-bapak, tolong anak ini tolong diperhatikan. Bila ada dia merokok, kasih hak untuk memukul dia. Ya boleh ya? Saya memukul jangan mati pula. Dia mukul dikit kan? Jadi mudah-mudahan kalau ada juga terang di sini, anak-anak muda di sini mudah-mudahan karena kau nggak merokok akan tertular hal tersebut, nggak merokok lagi Nil ya. Nah ini kata Pak Bultum ada sini. Tulisan Pak Bultum, coba tulisan ini. Ada tulisan Pak Bultum kayaknya ya. Sini kau Pak Bultum sini. Tulisan Pak Bultum itu sini. Oleh Bapak Manajer, aku disuruh untuk mencurahkan dalam bentuk tulisan apa Narasi, ya? saja yang telah kulihat dari perjalanan kami dari tempat makan di Kilan sampai ke Ali. Apa? Di mana kau tulis ini? Aku menulis ini di kantor tanggal 1 Maret 2021. Pukul jam Spesifiknya aku kurang ingat, tapi yang jelasnya pagi, kurang lebih. Karena kalau ingat pasti, kau bayangkan jam berapa masuk kantor, jam berapa sarapan pasti enggak, jam berapa? Karena masih baru. kurang lebih jam tengah 11. Tengah 11. Kau tulis. Berapa lama kau menulis ini? Aku menulisnya sekitar 15 menit. 15 menit. Apa yang kau rasa dalam 15 menit itu? Dalam 15 menit ini yang aku perlukan untuk mencurahkannya dalam bentuk tulisan, yang pastinya perlu beberapa pertimbangan juga. Aku juga sambil ingat dan juga aku juga mencari dari dalam diriku apa saja yang ingin Dari dalam diriku, iya kan? Coba ulang lagi. Aku mencari dari dalam diriku apa saja yang ingin kucurahkan dan juga harapan dan keinginanku selama bekerja di sini. Ini kau catat hanya untuk kepentingan kau memuaskan Pak Bultum atau biar ada manfaat buat dirimu? Sebagai motivasi untuk diriku juga. Ya. Berarti apa yang kau rasa selama kau mencatat ini 15 menit? Yang kurasa adalah pastinya aku merasa sangat berharap apa yang tuliskan di sini dapat menjadi motivasi dan juga dapat pelaksanakan ke depan. Amin. Berarti tengah 11, berarti ini selesai jam 11 kurang lebih. Jam berapa kau kasih sama Pak Bultum ini? Setelah selesai langsung aku kasih. Langsung? Karena Bapak Manajer juga kebetulan di situ. Mantap. Apa rasanya setelah ini kau serahkan sama Pak Bultum? Pesanku setelah aku serahkan ke Pak Bultum pastinya deg-degan karena ini disuruh oleh Bapak Manajer setelah kami sampai di mari tanggal hari Sabtu besok katanya, tapi aku kelupaan dan setelah hari Senin dia baru Oke. Bapak Manajer yang ingatkan datang ke kantor. Setelah kau serahkan, pernah Pak Manajer bicarakan dengan Pak Manajer tentang tulisan ini? Belum pernah ya. Belum pernah. Oke. Jadi setelah kau lihat tulisanmu ini apa kau rasa? Setelah kau pegang ini, kita begini apa yang kau rasa? Aku rasa setelah lihat ini ya pastinya aku merasa belum dengan sepenuh hati atau dengan berjuang untuk mewujudkan apa yang aku tulis. Pastinya aku merasa belum puas dan pasti banyak harapan yang tuliskan belum tercapai. Bolehkah kami tahu apa yang tertera di situ?
pertanyaan aku pribadi, yang putuskan di sini adalah harapanku, yaitu di perkebunan ini merupakan tempat Yang pertanyaan jawab. Bolehkah kami tahu apa yang kau catat di situ? Bolehkah mama dan bapak tahu apa yang kau catat di situ? Boleh. Kalau gitu, boleh kamera. Bapak, mama, ini aku catat setelah aku nyampe gini. Yuk. Bapak dan Mama, inilah yang kucatat setelah aku sampai di perkebunan ini, yaitu semoga di perkebunan ini Baca dari awal lah. dari secara umum yang saya lihat mulai perjalanan baik dari perjalanan menuju perkebunan kelapa sawit SMP 3 yaitu Sekayan maupun perjalanan menuju perkebunan kelapa sawit SMP 1 yaitu Alim adalah Salah, nggak itu catat bacanya. Coba aja Pak Fredi cara baca. Secara umum yang saya lihat mulai perjalanan baik dari perjalanan menuju perkebunan kelapa sawit SMP 3 Sekayan maupun perjalanan menuju perkebunan kelapa sawit SMP 1 Alim. Nah, jadi kalau baca itu boro-boro kami tahu, kami kau baca, kamu mungkin nggak tahu, atau kau tahu karena tulisanmu, jadi harus lambat, lugas, tegas, lambat ya. Intonasinya. Ya, intonasi. secara umum yang saya lihat mulai Bilang perjalanan lu, baik bapak, dari mama, aku diajar lain terus ini, bikin malu aja bapak. Bilang lu. Itu lihat kamera, bapak, mama, aku diajar lain terus bilang. bapak-bapak aku diajar tulang terus. Jangan gitulah bahasanya. Masa bapak mama, pak, mak, Nah. kan gitu Ayo. kan seperti itu lah bacanya. Iya. Pak, Mak, aku diajar tulang di sini, Pak. Diamlah. Coba simak apa yang aku bilangin mak bilang. Coba simak apa yang ku bilang ini, Pak. Ya tepuk tangan buat Gabriel dulu. Ya Gabriel ya. Secara umum yang saya lihat mulai perjalanan baik dari perjalanan menuju perkebunan kelapa sawit SMP 3 yaitu Sekayan maupun perjalanan menuju perkebunan kelapa sawit SMP 1 yaitu Alim adalah banyaknya tanaman besar maupun kecil menghasilkan buah maupun tidak menghasilkan buah, dan yang menjadi komoditi ekspor utama dari pembangunan ini adalah tanaman kelapa sawit. Melihat sekitar, melihat pula ke bawah, saya memperhatikan kondisi jalan terjal, berbatu, jurang di beberapa tempat dan juga berliku-liku, dan saya berpikir di beberapa lokasi masih dibutuh perbaikan serta perataan jalan agar keselamatan kerja serta pengangkutan hasil kelapa sawit lebih baik ke depannya. Tapi secara saya pribadi, yang saya lihat adalah tempat atau lokasi perkebunan ini merupakan tempat saya akan mendapatkan pengalaman hidup serta pengalaman edukasi baru yang pastinya akan sangat berguna bagi saya di masa depan agar bisa mewujudkan harapan saya menjadi orang yang sukses. Saya juga melihat bahwa di tempat ini saya mendapati keluarga besar baru yang akan menjadi keluarga saya selama beberapa waktu ke depan. Hingga rancangan terbaik Tuhan bagi saya menyuruh saya melanjutkan langkah mencari pengalaman hidup baru di tempat lain. Saya berjanji tidak akan menyanyiakan kesempatan yang telah diberikan. Coba apa tadi? Saya apa tadi? Saya Hingga rancangan terbaik Tuhan Ya. bagi saya menyuruh saya melanjutkan langkah mencari pengalaman baru di tempat lain. ya baru. Saya berjanji. Ya itu. Saya berjanji. Aduh dia. Saya berjanji tidak akan menyanyiakan kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai kerani teknik di perusahaan besar ini. Saya akan bekerja dan melakukan yang terbaik ke depannya. Terima kasih. Amin. Ya, jadi saya rasa begitu pertemuan kita sekarang ya. Artinya dengan kita kau baca itu sekali lagi semakin melekatlah di hatimu ya. Sebelum kau tutup mungkin Pak Gultum ada yang mau sampai Pak Gultum. Cukup? Oke. Saya rasa begitulah pertemuan kita ini. Maka biar Tuhan bisa membukakan pintu hatimu dan membukakan kau dan membuka pintu hati semua teman-teman di sini. Tutup acara kita ini dengan doa. Gabriel. Satukan hati kita. Dia baru tambah pertanyaannya. Apa tadi kau bilang sebelum kau mau didor ini? Ini handphone saya biar agak cantik sedikit kan, pakai handphoneku dulu, besarnya agak mahal sedikit Pak. Lanjutkan dengan pertanyaan. Nama orang tua, nama tanggal lahir, nama orang tua tanggal lahir, anak orang tua berapa, kau nak ke berapa, lanjut. Saya Rotio Tambat, tempat tanggal lahir Janji Maria 18 Oktober 1993. Saya anak ke-10 dari 11 bersaudara. Nama ayah saya Angkus Tamba, nama ibu saya Tiur Masitohang. Tanggal lahir ayah sama ibu saya lupa.
tahun lahir ayah saya ya, tahun 1950, ibu saya tahun 51. Berarti nggak pernah mengucapkan ulang tahun kepada orang tuanya? Enggak, Pak. Sama Ivan Gultom pernah mengucapkan ulang tahun? Belum. Sama pacarmu sebelumnya? Pernah. Pernah, ya udah. Pahamin itu ya. Oke. Nah, pertanyaannya, tanggal berapa bergabung di SMB dan sebelumnya di mana? Sebelumnya di mana? Tanggal berapa SMB dan apa yang kau alami tentang bergabung di SMB? Terlebih dari dukanya dulu. Tahun bergabung di SMB tahun 2019 tahun bergabung di SMB 2019 bulan Juni. Sebelumnya bekerja di Brastagi, di pabrik pengolahan susu pasteurisasi. Saya resign, terus saya hubungi abang saya karena saya udah jenuh gitu kerja di sana. Jadi hubungi abang saya, jadi ditelepon, terus ketemu abang saya dengan KTU Alim Suherman Manik, jadi dikenalin sama mau kerja nggak gitu. Terus saya kerja di sini. Pertama saya kerja di sini di SMB ini, kekeluargaannya sangat kental. Persaudaraannya sangat kental. Saya bersyukur di situ. Belum ada persaudaraan dimanapun, nggak ada persaudaraan sekental persaudaraan di sini gitu. Kental itu sangat kualitatif. Coba kualitatifnya hitung 5 yang paling kau rasa apa yang membedakannya. Kau bilang sangat kental itu apa? 5 minimal. Saling mengayomi, Pak. Saling memberi semangat, saling mengajari, saling memahami, saling berkeluarga gitu loh, Pak. Kendala yang terbesar yang hadapi selama di SMB? Kendalanya nggak terlalu ada sih, Pak. Soalnya kan teman-teman tim saya mau gitu saling bisa memahami, bisa diajak kompromi. Kalau ada ditanya langsung mereka jawab gitu. Tadi kita sudah mendengar voice note tentang saudara Gabriel Sitanggang. Apakah saudara pernah mengenal Gabriel Sitanggang? Di mana, kapan, dan apa tanggapan Anda tentang mendengar voice note tadi? Awalnya ketemu Gabriel Sitanggang pas Bapak Ketua sama penasehat bawa ke kebun Sekayan. Awalnya melihat Gabriel itu kecil-kecil tapi dia ramah gitu, sopan santunnya luar biasa gitu loh, Pak. Tanggapan sama voice note-nya tadi luar biasa lah, pokoknya dia udah kecil aja tata bahasanya tuh tertutur rapi gitu loh, Pak. Terus awal-awal kurasa kalau ditanya apa yang kau lihat pas bertemu ini, nggak ada ngomongin apa penghasilan apanya di sini, sawit. Pokoknya biasanya kalau itu jalannya paling hancur kali, jalannya paling kayak gitu, Pak. Dia sudah bisa komoditi terbesarnya penghasilannya sawit, udah bisa dia apa. Pokoknya ya gitu loh, Pak. Apa harapanmu dan doamu kepada saudaramu Gabriel Sitanggang selaku klien satu kampung di Samosir? Buat Gabriel tetap semangat, tetap belajar. Tadi kan UTBK-nya nggak lulus. Mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan bisa lulus, bisa cita-citanya bisa tercapai. Kan sekarang bisa belajar online, bisa tryout-nya online. Semoga walaupun sudah kerja, fokus utamanya kan sebelumnya kan kuliah. Semoga apapun yang cita-citanya bisa tercapai, bisa terkabul, bisa membanggakan orang tua, orang-orang di sekitarnya. Semangat terus Gabriel. Iya, langsung pada Iwan Gultom. Lanjut seperti yang Tio tadi. Oh iya, Bang. Perkenalkan, nama saya Ivan Gultom. Saya lahir di Jakarta 3 November 1992.
Saya anak ketiga dari 8 bersaudara. Nama ayah saya Imron Kutum, nama ibu saya Yana. Tempat tanggal lahir. Lahir tanggal 5 Mei 1957. Kalau ibu saya tanggal 6 Juli. Tahunnya saya lupa kalau tahunnya. Nah, itu. Hubungan apa Anda dengan Tio? Dua dikit Tio. Ya, Hubungan apa Anda dengan Tio? Kenapa mulai tadi malam nggak pulang dari Patandang, yo? hubungannya pertama saya sampai di Belilas ini, saya ketemu Tio di sini. Itu aja hubungannya, berteman. Berteman, udah pasti kalian nggak bermusuh. Iya. Iya, berteman apa nih? Berteman satu warga NKRI, berteman satu apa tuh, yo? Spesifik. Yang pertama teman satu NKRI, yang kedua teman satu Toton Group, yang ketiga selanjutnya. Ya. Coba pakai kacamatanya. Oh gitu ya. Coba pandang Tio. Menurut kacamata Ivan, bagaimana seorang Tio? Menurut saya mungkin pasti cerewet ini, Bang. Tapi mudah-mudahan saya kan saya lihat cerewet sih. Kira-kira sebagai seorang pria yang sudah dewasa, karakter wanita yang kau inginkan kira-kira wanita yang bagaimana? Yang pastinya ya gimana ya? Bingung saya, Bang, jawabnya, Bang. Apakah yang cerewet atau yang gimana? Cerewet sih boleh, tapi jangan cerewet kali lah, Bang. Nanti bisa kena sang kaki kan itu. Tio, sebagai kacamata seorang gadis Batak, pandang Ivan, bagaimana kalau dari kacamatamu seorang Ivan Gultum, IG? Kalau Bang Ivan sih asik sih, Bang. Nggak nyambung gitu. Apa yang bikin asik? Asik aja. Ini bisa ketawa, baru kenal aja bisa diketawa gitu. Bisa diajak ngobrol gitu. Kalau tadi kau bilang cerewet, kira-kira Ivan ini cerewet atau gimana? Atau pembual atau perayu? Berayu dia, Pak. Kira-kira karakter pria yang bagaimana yang Anda kehendaki dalam hati? Karakternya bingung. Pokoknya baiklah, dekat sama Tuhan. Kalau dekat sama Tuhan, udah dekat Tuhan. Tuhan ada di langit jauh banget, nggak bisa dekat turun ke bumi. Berarti ya, duduk di tangan kanan Bapak. Oh, spesifiknya. Udah nanti aja. Tuh dulu. Tadi katanya aku perayu, Bang. Emang pernah perayu kau? Biar jelas dulu di sini. Tos ini. Oh. Jadi perlu dijawab, Jaman. Iya. Perlu dijawab. Perlu loh, Bang. Ayo. Kenapa dibilangnya aku perayu? Emang pernah aku rayu dia kan gitu. Nampak-nampaknya. Oh, nampak-nampak. Nampak jatuh. Kasih nampak-nampaknya ya, Pak. Kirain. Nampak jatuh. Fokus, Ivan. Iya, Bang. Tanggapan Anda tadi udah kenal dengan yang bernama Gabriel Batistuta Tanggang. Iya. Kapan, di mana, dan apa tanggapan Anda tentang melihat beliau belum dihubungkan dengan Faisal tadi? Iya, tadi saya lihat sangat luar biasa untuk seorang Gabriel. Semangat terus. Hidup adalah untuk belajar dan selalu belajar. Jalan masih panjang, umur masih muda, tidak ada yang tidak mungkin untuk Gabriel. Tetap semangat, semangat, dan semangat. Itu aja. Iya, Bang. Coba Tio ada lagi nggak? Tambahan dari kau, Tio? Oke. Coba kalian satu bahasa lu bilang apa kalian sama ini, sama Gabriel. Harus kompak kalian dua. Ya, tetap semangat Gabriel kita bilang nggak? 1, 2, 3. Tetap semangat Gabriel.